Kasih yang rendah hati. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Ketika Benjamin Franklin masih muda, ia pernah membuat daftar berisi 12 kebajikan yang ingin dicapainya sepanjang perjalanan hidupnya. Ia menunjukkan daftar itu kepada seorang teman yang kemudian menyarankan kepadanya untuk menambahkan kerendahan hati dalam daftarnya. Franklin senang dengan saran itu. Ia lalu menambahkan sejumlah panduan untuk membantunya dalam mencapai setiap kebajikan yang diharapkannya itu. Dalam tulisan Franklin, Yesus disebutnya sebagai salah satu pribadi rendah hati yang ingin diteladaninya. Yesus menunjukkan kepada kita teladan yang terbesar tentang kerendahan hati. Kita membaca dalam firman Tuhan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Filipi 2 ayat 5-7. Yesus menunjukkan kerendahan hati yang teragung. Meski hidup kekal bersama Bapa, dia memilih untuk menanggung hukuman salib karena kasih, agar melalui kematiannya dia dapat membawa setiap orang yang menerimanya masuk dalam hadiratnya yang penuh sukacita. Kita meneladan kerendahan hati Yesus ketika kita melayani Bapa Surgawi dengan cara melayani sesama. Kebaikan hati Yesus memampukan kita melihat sekilas keindahan yang menakjubkan dari suatu sikap yang bersedia mengesampingkan kepentingan diri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Memang tidak mudah untuk bersikap rendah hati di tengah dunia kita yang serba egois. Namun ketika kita bersandar sepenuhnya pada kasih Yesus, Juru Selamat kita, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengikutinya. Filipi 2 mengajarkan bahwa perilaku kita berakar dalam keyakinan kita. Paulus mengatakan, panggilan untuk mengasihi dan melayani dengan rendah hati itu dibangun di atas teladan Yesus. Kita hendaknya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ia lalu menambahkan, janganlah mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Cara hidup yang demikian tidak muncul secara otomatis. Hanya ketika kita memberi diri untuk dimampukan Roh Kudus, barulah kita bisa mengasihi dengan rendah hati, sebagaimana yang telah ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus. Amin. Gembala